teman-teman sekalian. Saya harap hari ini tetap dalam suasana yang tetap sehat gitu ya, dan tetap semangat juga. Nah, hari ini saya dapat amanah untuk sharing sama teman-teman mengenai bagaimana sih mengidentifikasi tentang traction dari startup kita itu sendiri gitu. Jadi ngebangun sebuah startup nggak pernah terlepas dari sebuah traction yang teman-teman lakukan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahyar Ngowal, sehari-harinya sebagai residen mentor di Makassar Digital Valley. Kemudian background di belakang pun saya jalanin bisnis, teman-teman bisa googling, namanya adalah WAS Devs. Di sana kami ada 13 orang kurang lebih, dan perusahaan kami ini punya beberapa anak perusahaan kecil di bawahnya, ada macam kayak Kotak Narsis dan seterusnya. Lebih detailnya teman-teman bisa googling aja WAS Devs itu seperti apa. Kemudian turut juga dalam beberapa program di Google, salah satunya di Indonesia namanya adalah Gapura Digital. Ini ngebantu percepatan untuk teman-teman yang sifatnya bisnisnya konvensional seperti UMKM untuk diarahkan menggunakan beberapa platform digital. Nah, untuk ini tim saya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang ini adalah tim kami, dan sekarang udah kerja remote gitu. Beberapa udah nggak hanya ada di Makassar gitu ya. Sekarang udah ada yang di Jakarta, ada yang di Papua. Kita tersebar semua, dan alhamdulillah saling berkomunikasi dengan baik juga untuk membangun channel-channel. Nah, startup traction ini sebenarnya apa gitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah startup traction itu sebenarnya ranahnya apa? Ini adalah parameter buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeset, misalkan kalau ada pertanyaan, startupnya udah punya traction belum? Nah, berarti kami nanyain tuh, startupnya udah punya indikator tolak ukur belum? Gitu. Kemudian indikatornya itu sudah punya tolak ukur, tapi sudah benar-benar ada di dalam. Sudah benar-benar ada yang udah pernah nyoba di dalam indikatornya tersebut. Gitu ya. Jadi tetap ada gitu, di dalam. Nah, untuk di startup traction, kadang orang yang masih berpikir problemnya adalah kalau kita lihat beberapa bisnis konvensional kan mereka ngeset bahwa mereka dapat model revenue sih kalau kita dagang bakso gitu ya. Orang kan lapar, lihat tukang bakso, pesan baksonya, kemudian bayar. Tukang bakso dan langganannya pun belum pernah ketemu pun, itu dia ada kesempatan untuk membeli, ataupun yang sudah langganan itu pasti udah langsung membeli. Namun di sana mereka nggak pernah ngeset ataupun mengukur gitu ya, berapa banyak sih pembelinya gitu. Kemudian jenis baksonya yang kayak gimana, kan jenis bakso itu ada banyak macam ya. Ada bakso kasar, mungkin bakso yang bentuknya kotak, kemudian ada bakso tahu dan seterusnya. Nah, itu yang teman-teman kalau saya ibaratkan traction, teman-teman melihat gitu, jenis apa yang disukai, kemudian modelnya seperti apa, berapa lama mereka menghabiskan makanannya dan seterusnya. Itu masuk dalam traction. Kita coba angkat dalam ranah digital, teman-teman bisa lihat di slide gitu ya. Facebook, kalau kita bercerita Facebook, pertama kali Facebook launch itu kurang lebih seperti ini tampilan ini. Teman-teman bisa lihat tampilan Facebook itu pertama kali seperti ini. Mereka bakalan mengunjungi situs, kemudian mereka sign up, artinya mereka mendaftar. Setelah mereka mendaftar, mereka melengkapi profilnya dulu secara lengkap, kemudian mereka bakalan add teman gitu ya, friend list. Kemudian mereka akan login secara berulang-ulang, berinteraksi, dan kemudian membayar. Nah, kalau kita cerita Facebook, sumber pendapatannya dia sampai hari ini itu adalah dari iklan, gitu ya, dari iklan. Jadi, kenapa orang mau membayar iklan? Kenapa ada perusahaan yang mau menggunakan iklan? Ya, si Facebook harus punya basis data pengguna dulu yang besar, sampai dengan penggunanya ini mungkin harus sudah sering gitu menggunakan menggunakan aplikasinya. Gitu. Jadi ada ranah di mana teman-teman bisa ngecek dulu gitu ya, apakah dia masuk dalam kategori yang seperti ini, gitu ya. Apakah dia masuk dalam kategori yang seperti ini, ataukah perlu beberapa hal yang menjadi indikator untuk mengukur startupnya teman-teman sekalian. Jadi membuat sebuah startup traction itu harus punya perencanaan, teman-teman mau mengukur yang mana. Gitu ya. Saya sebentar kasihkan satu sampel.
Jadi teman-teman yang udah punya startup bisa menyesuaikan nanti dari sampel yang saya kasihkan. Dan di beberapa investor dan beberapa inkubator pasti nanyain itu, apakah startup kita sudah punya traction? Kita lanjut. Nah, sementara kan kalau di startup gitu, pendapatan ini kan belum masuk. Apakah kita tidak dapat mengukur kesuksesan bisnis kita ini yang sedang kita rintis? Nah, rata-rata kan orang selalu berpikir bahwa startupnya itu sukses kalau ada pendapatan yang masuk. Jadi tolak ukurnya mereka selalu adalah keuntungan. Gitu. Nah, kalau di startup, teman-teman, tolak ukurnya dari traction itu tidak hanya semacam keuntungan. Itu nanti masuk di fase yang berbeda. Jadi ada fase tersendiri. Nah, untuk di startup sendiri, prosesnya kita kan adalah bagaimana menghasilkan sebuah produk. Jadi otomatis kan ada proses yang panjang, dia berulang mengenai pasar, kemudian cek kembali apakah problemnya udah fit, kemudian kita kasih solusinya udah fit, baru nanti bisnisnya ini yang kuat keluar. Kalau di startup traction, saya sih minta sama teman-teman cobalah cari, dalamin, ada namanya Pirate Matrix. Ya, jadi Pirate Matrix ini ngebantuin kita, ya, ngebantuin teman-teman untuk bisa ngeset gitu. Apa aja sih yang jadi indikator di dalam ngebangun usaha startup digital kita. Nah, Pirate Matrix ini ada mungkin kalau istilahnya kalau orang-orang bajak laut sering ngomong kayak gini, R gitu kan. R. Jadi A, R-nya ada 3 kali R. Nah, konsep ini sebenarnya diperkenalkan sama 500 Cent Startup, jadi Dave McClure. Jadi dia gambarkan sebenarnya itu tahapan-tahapannya startup gitu. Jadi pada saat mereka memperoleh traction, ada beberapa step-step yang teman-teman harus siapkan. Teman-teman harus tahu di fase mana di startup tak, di fase mana gitu kita punya user, gitu ya. Nah, Pirate-nya itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi R, A-A-R-R-R, A. Jadi A yang pertama itu adalah acquisition. Kalau pertanyaan acquisition adalah bagaimana sih customer-nya kita ini bisa dapat kita, atau channel apa yang teman-teman gunakan untuk bisa ditemukan sama si customer-nya kita. Nah, sekarang nih saya tanya sama teman-teman semua gitu, kalau yang bangun startup, channel yang teman-teman gunakan supaya user temukan layanannya teman-teman itu apa? Pertama, bisa jadi gunakan Facebook. 2, bisa jadi teman-teman gunakan Twitter. 3, bisa jadi teman-teman memperkenalkan produk startupnya memang sudah punya website profile untuk di bisnisnya. That's it, acquisition, gitu ya. Jadi teman-teman dapat bahwa inilah yang kita sebut dengan acquisition. Jadi teman-teman tahu ya, ini tahapan awalnya adalah di bagian ini, acquisition. Bagaimana teman-teman bisa ditemukan. Selanjutnya, untuk di traction yang baik, teman-teman ini harus mengakuisisi dari tahapan akuisisi menjadi tahapan yang aktivasi. Mereka mau mengaktivasi ketika mereka udah dapat great first experience dan mereka nemuin apa yang menjadi pengalaman terbaiknya mereka ketika menggunakan aplikasi TAP. Jadi saran saya biasanya ke teman-teman startup, nggak perlu ngejar beberapa fitur yang terlalu lengkap, gitu ya. Kalian bisa menggunakan beberapa fitur yang cukup standar saja, tapi itu menjawab permasalahan mereka. Jadi mungkin hanya ada 1 ataupun 2 fitur, no problem, tapi itu membantu menjawab permasalahannya mereka betul-betul. Baru nanti masuk di retention, mereka datang atau login kembali dan menggunakan kembali kita punya platform, baru berpikir revenue dan pada akhirnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, revenue pun itu sebenarnya di bawah. Yang paling dikerjakan adalah bagaimana teman-teman membuat channel dulu terlebih dahulu, tahu apa yang menjadi tahapannya. Nah, tapi di sini di bagian R gitu, Pirate Matrix, ada beberapa komposisi nanti yang teman-teman bisa lihat berubah posisinya tergantung gitu. Kita punya modeling dari sisi startup. Nah, di sisi semakin ke bawah, biasanya sih sisi user itu makin mengkerucut. Jadi misalkan di sini ada misalkan 1 juta user ya. 1 juta user. Ke bawah aktivasi mungkin hanya ada 100.000. Ke bawah aktivasi hanya masuk ke dalam retention hanya ada 10.000 gitu. Dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu, tapi teman-teman bisa memperhatikan bahwa angka yang semakin mengkerucut ini
adalah angka yang bisa dikatakan bahwa customer ini adalah orang yang paling loyalitas terhadap startupnya kita. Ya. Dan jumlah penggunanya itu biasanya tahapannya lebih sedikit dibandingkan tahap sebelumnya. Jadi jangan mikir khawatir, dari total kemarin ada 1000 gitu. Yang sekarang yang menggunakan itu 100. It's okay, no problem, tapi 100-nya ini betul-betul yang loyalty users gitu. Yang kalian pentingkan bahwa 100 ini memang betul-betul karakteristik userku yang saya berikan pengalaman menggunakan aplikasi dan terjawab mereka punya problem. Oke. Nah, untuk di urutan matriksnya biasanya sih saya ambil kayak diagram seperti ini, teman-teman. Jadi kalau di sumbu apa namanya ini, kalau teman-teman belajar ya, sumbu Y di sini ini sumbu X. Biasanya ini adalah step yang paling akhir atau tujuannya kita gitu. Tujuan startup kita itu kurang lebih adalah berbanding lurus antara biasanya antara jumlah pengguna dengan tingkat kepuasannya mereka. Jadi opsi A ini semakin banyak user, kita bisa lihat ya, semakin banyak users, tingkat kepuasannya mereka juga itu naik. Kemudian kita bisa lihat di sini yang di opsi yang bagian B, dia berbanding lurus antara jumlah user dengan tingkat kepuasannya mereka menggunakan platform kita, ataukah jumlah user ini berbanding terbalik dengan kepuasan pengguna. Ada juga yang kadang masuk di opsi bagian C ini. Nah, produk market fit, kalau saya cerita tentang Facebook, dulu Facebook kan dia bikin kayak face mesh ya di awal kali. Traction-nya dia itu mengukur adalah berapa banyak sih orang yang login terhadap aplikasinya saya, satu, gitu ya. Berapa banyak yang subscribing di layanan saya. Jadi Facebook itu di awal kali hanyalah matchingkan wajah gitu. Jadi kalau saya ini bisa cocok berteman dengan yang mana. Jadi matchkan antara calon teman dengan teman. Gitu. Kalian juga bisa saling baku chat ataupun saling komentarin dalam platform. Jadi di titik Facebook yang di awal kali mereka dapat market fit itu di opsi bagian C ini. Apa maksudnya? Jumlah dari user mereka itu saya bilang pelan-pelan sekali naik. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kan jumlah user ya. Jumlah user. Ini misalkan 10, di sini 20, di sini 30 gitu. Di sini 40. Di sini bisa dilihat lambat naiknya. Tapi ada satu tipping point di mana titik di sini itu langsung melonjak naik, gitu. Langsung melonjak naik, ya. Jadi langsung melonjak naik. Ini ketika orang sudah dapat betul apa sih manfaat dari si Facebook. Nah, tolak ukurnya mereka atau tractionnya mereka, dia bisa baca bahwa rata-rata usernya mereka menghabiskan 6 jam bermain Facebook per hari. Nah, ini tractionnya mereka nih. Mereka bakalan cerita. Di platform saya, rata-rata orang menghabiskan waktu itu 6 jam per hari. Dari total jumlah user saya, berapa banyak orang. Gitu ya. Nah, pada akhirnya ketika Facebook ini ngebuka platformnya ke kampus yang lain gitu, bahkan lebih gila lagi dia naik jumlah usernya. Karena lingkup dari pasarnya pun tidak hanya di Harvard lagi, tapi sudah lompat ke beberapa kampus. Nah, ingat ada perbedaan mendasar kalau teman-teman sebelum dia market fit. Jadi apa itu market fit? Kondisi di mana produknya kita ini sudah memenuhi, gitu ya, sudah memenuhi keinginannya user. Jadi misalkan gini, harapannya user kalau saya mau bikin platform jasa laundry ya, saya mau bikin platform namanya jasa laundry. Harapannya user kan mungkin user ini tidak perlu ke tempat laundry. Bajunya ini dia mau dijemput, kemudian sudah dicuci dan pada akhirnya diantarkan juga. Jadi si customer ini dia nggak perlu capek-capek lagi mikirin gimana supaya apa namanya pakaiannya itu dia yang bawa sendiri dan seterusnya. Jadi problemnya kalau dia mau mencuci baju dia ingat jasa laundry online. Gitu. Nah, market fit ini tingkat retensinya pasti ketika produknya marketnya fit, kadang ada retensinya juga itu yang tinggi. Jadi kalau sebelum market fit, kadang fokusnya kita untuk membangun startup supaya bagaimana user itu tergila-gila sama produk atau mereka itu hanya ingat kita punya produk atau brandnya kita itu tertanam stickiness. Nah, untuk matrix ataupun traction yang diukur itu adalah ini ya, teman-teman. Aktivasi dan retensi. Jadi pertanyaan besar adalah ketika bangun startup, berapa banyak itu orang yang sudah kunjungi website tak satu? Berapa banyak itu calon customer tak yang subscribing ke di layanan tak?
kan biasanya mungkin pernah dikunjungi website, kemudian ada kotak kecil di tengah, subscribe layanannya. Gitu. Kita bakalan input email dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sana yang sisi user berapa yang subscribe. Tapi kalau produk tak sudah market fit, fokus kita itu sudah berubah. Jadi bukan lagi berfokus supaya bagaimana orang stickiness ataupun tergantung sama produk tak, tapi fokusnya sekarang adalah growth dan efisiensi. Saya ibaratkan Gojek begini ya teman-teman. Sebelum Gojek market fit, gitu ya, fokusnya mereka adalah bagaimana layanan antar orang. Itu saja dulu yang Gojek bakalan kejar. Kenapa? Dia mau stickiness dulu. Orang kalau mau bepergian dalam suatu tempat, ingatnya cuma satu, Gojek. Itu yang dia kejar, gitu ya. Itu yang bakalan mereka kejar. Nah, ketika si Gojek ini udah jalan dengan baik, ya, ketika si Gojek ini udah jalan dengan baik, market fit dia sudah sesuai harapannya si user. Artinya user ini sudah tahu bahwa saya kalau mau pergi kemana-mana pakai Gojek, satu tempat ke tempat lain pakai Kak Gojek. Barulah nantinya dia berpikir growth. Caranya dia growth apa? Dia bakalan ngebuat beberapa layanan lagi. Contohnya adalah jasa GoClean, apalagi ya, baru lahir itu namanya tukang bersih-bersihnya, gitu ya. Apalagi GoPay untuk layanan pembayarannya, apalagi GoTix, apalagi GoFood. Karena fokusnya sekarang mereka udah berubah, yang tadi stickiness jadinya sekarang adalah growth. Mereka tumbuh dengan beberapa layanan lagi untuk disesuaikan market fit, baru mereka growth lagi dan pada akhirnya untuk efisiensi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat alur dari traction-nya kita. Nah, kalau saya sih selalu katakan teman-teman kalau ngebuat startup, gitu ya, selalulah mulai dari sini nih. Not from this ya. Kalau di 500 sih biasanya dia bilang bagaimana acquisition. Tapi kalau saya sih aktivasi, bagaimana supaya user itu dapat pengalaman baik dulu di platform tak. Jangan kejar terlalu banyak mengakuisisi, tapi si user ketika menggunakan aplikasi kita, dia tidak dapat pengalaman yang baik. Gitu ya. Dia tidak baru dibuka aja error nih aplikasinya, gitu ya. Register saja bikin capek orang register, terlalu banyak field yang mesti diisi dan seterusnya, gitu. Sekarang beberapa orang ketika bikin layanan login pun itu tidak perlu diribet. Gitu. Mereka cuma bikin halaman loginnya by apa? Email. Gitu. Nanti pada saat sudah jadi akunnya, mereka baru disuruh untuk melengkapi profile. Gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kenapa orang itu mau dapat dulu ini nih? Users have a great experience. Gitu. Dari sini mereka bakal datang lagi menggunakan platform kita. Dari sana baru mereka bakalan bercerita kepada orang lain dan seterusnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, fokus pertama adalah aktivasi di dalam startup. Nah, kita coba bercerita dengan beberapa platform lain ya. Uber contohnya. Accounting contohnya. Traction-nya mereka adalah berapa banyak yang mendownload aplikasinya mereka. Ini ya, traction-nya mereka si Uber. Traction-nya Uber yang kedua adalah berapa banyak yang register di dalam aplikasinya mereka. Traction yang ketiga adalah berapa banyak user yang melakukan pembayaran pertama kali di platformnya mereka. Nah, di tahapan ini kita sudah sebut bahwa mereka sudah aktivasi. Jadi kalau startupnya teman-teman dikatakan startupnya udah traction belum? Nah, teman-teman bisa bercerita berapa yang udah download aplikasinya, berapa yang register ke dalam aplikasinya. Beda loh ya, download dengan register. Download ya berarti cuman hanya sampai di halaman download, tapi mereka nggak register. Jadi register. Beda loh yang masuk di aktivasi. Aktivasi berarti dia udah menggunakan layanannya kita itu kurang lebih paling tidak sekali, baik itu berbayar ataupun yang freemium ataupun yang nggak berbayar. Jadi beda-beda step ya. Jadi teman-teman perhatikan traction-nya teman-teman itu ukurnya dari download bisa, dari registrasi bisa, dari yang user aktivasi bisa. Ini contohnya di sisi Uber. Bagaimana kalau accounting? Aplikasi yang kayak contohnya Jojobi, aplikasi apa ya? Pokoknya aplikasi-aplikasi online yang sifatnya untuk akuntansi keuangan. Mereka sih awalnya adalah sign up. Nah, berapa banyak yang sign up?
gitu. Berapa banyak yang ngeset perusahaannya, memilih jenis perusahaannya. Ini jadi beda-beda ya. Teman-teman menyesuaikan startup traction-nya teman-teman ini mau mengukur di sisi mana. Gitu. Apalagi kalau accounting ya mereka mau mengukur berapa banyak yang menginput ya. Nomor 2 adalah menginput data-data keuangannya ke dalam platform. Dan yang ketiga adalah melihat output keuangannya. Ini baru dikatakan bahwa startup tersebut itu teraktivasi. Jadi teman-teman bisa perhatikan, fokuslah sampai di tahapan aktivasi dan traction diukur dari beberapa step-step seperti ini. Ya. Nah, ada beberapa dampak teman-teman kalau teman-teman punya startup, ada proses di mana user ini aktivasi. Apa manfaatnya? Pertama, kalau yang belum aktivasi, mereka belum sampai di tahapan ini ya, belum membayar misalkan, ataupun belum generate laporan keuangannya sama sekali, berarti ada yang masalah di kita punya value product. Ingat ya, kalau user tak misalkan belum ada sampai hari ini yang teraktivasi, berarti kita perlu tanyakan kembali apakah produknya kita ini sudah memiliki value. Value apa maksudnya? Manfaatnya. Apakah produk kita ini sudah dirasakan manfaatnya sama orang lain? Gitu. 2, mereka tidak menemukan gitu korelasi antara produk yang kita bikin dengan value. Artinya produk yang kita mau bikin dengan manfaat yang mereka bakalan peroleh gitu. Itu belum ada match. Nah, yang lain cenderung mereka belum tahu manfaat produk untuk dirinya, dan sampai terakhir adalah berpeluang bagi si pelanggan ini melupakan kita punya produk. Jadi dia lupakan kita punya produk dan mereka tinggalkan kita punya produk. Ya. Ingat, user yang sudah aktivasi, activated user, beda lagi dengan pengguna aktif ya. Ini beda lagi teman-teman, beda lagi. Nah, kalau user tak udah teraktivasi, nanti traction-nya itu kan berarti udah diukur, mereka udah memanfaatkan produknya kita, mereka udah tahu korelasi produk kita dengan value-nya, cenderung mereka udah dapatin manfaat, sampai terakhir ini nih yang paling seru nih, mereka bakalan bercerita ke 1.000 orang yang berbeda. Ini ya, jadi kalau produk tak dirasakan value-nya sama orang lain, dia pasti bakalan cerita. Jadi misalkan nih, ini yang paling sering kejadian sih kalau di teman-teman perempuan. Jadi mereka download pakai aplikasi, anggaplah filter ya, filter di Instagram. Gitu ya. Jadi filter yang di Instagram yang ada glowing-glowing di mukanya gitu ya. Nah, kalau si perempuan ini udah dapat misalkan filternya ini manfaatnya, si perempuan-perempuan ini bakalan bercerita ke teman-temannya lain. Ada filter bagus loh, itu Instagram. Download kok ini, follow kok ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia punya, saya bilang model konsep. Jadi kalau teman-teman udah produknya udah aktivasi, nah itu enak. Nah, kalau udah teraktivasi, nanti baru masuk lagi di pengguna yang aktif. Gitu. Aktivasi artinya mereka udah pernah menggunakan layanan satu kali. Active users itu sudah menggunakan layanan kita sudah lebih dari 2 kali, gitu ya. Sudah lebih dari 2 kali. Jadi mereka udah menggunakan layanan tak udah lebih dari 2 kali, itu sudah bisa kita katakan bahwa mereka adalah active users. Kenapa? Karena mereka sudah gunakan aplikasi kita ini rutin dan secara kontinu. Inilah yang disebut dengan active user. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa orang singgung active user, itu active user prosesnya panjang. Mulai dari mereka sign up, register, kemudian mengisi profiling, menggunakan produk kita, sampai pada akhirnya mereka datang kembali dan ngomong ke orang lain ketika mereka udah dapat manfaat dari produk kita itu sendiri. Ya. Nah, perancangan alurnya sih gampang, teman-teman bisa bikin mulai dari ada sign up, jadi aplikasinya ada halaman sign up untuk proses untuk register gitu ya. Additional step gitu, tergantung sih kebutuhan aplikasinya, apakah di dalam ada untuk mendownload dan seterusnya. Dan jangan lupa di website ataupun platform yang kita berikan itu seharusnya sudah ada UVP yang digambarkan kepada si customers. Jadi unique value proposition yang kita antarkan. Nah, ini beberapa bagaimana tips ya, bagaimana kita memaksimalkan aktivasi user. Pertama, saran saya selalu minimalisir kendalanya si customer ini ketika sign up. Jangan sampai kita sign up ke dalam aplikasi tapi datanya hilang gitu ya.
Jadi form sign up ini kalau bisa memuat data yang dibutuhkan aplikasi saja, nggak usah kayak semacam kalau orang urus KTP ya, ada yang surat pengantar A, ada yang surat pengantar B, ada yang surat pengantar C, itu banyak banget yang mesti diisi. Sign up, ya cukup nama, username, password, dan seterusnya, yang dirasa hanya cukup untuk di bagian aplikasi tak saja. Itu. Dan jangan lupa jangan korbankan tujuan learning ataupun eksperimen si users. Jadi biarkan juga kadang si users ini dapat pengalaman bagaimana mereka bereksperimen terhadap startupnya gitu ya. Kemudian minimalisir kini step-step. Jadi misalkan dari satu langkah ke langkah yang lain untuk mengakses sebuah menu, mendapatkan fitur utama dari aplikasi tak, kalau terlalu banyak memusingkan si user, itu juga flow aktivasinya bakalan agak berkurang. Ya. Sebisa mungkin juga teman-teman sudah memberikan manfaat unique value proposition yang diberikan kepada si user. Jadi user itu langsung bisa dapat manfaat aplikasi tak pertama kali. Gitu. Jadi sediakan medianya, juga misalkan kalau aplikasi tak ada yang terjadi kesalahan. Ini kan biasanya kejadian nih, kayak kalau teman-teman dapat aplikasi yang crash gitu. Nah, teman-teman siapkan ada kayak kolom chat ataupun kolom untuk ngirim email dan seterusnya. Kalau ada aplikasi yang error, dibantuin sama customernya teman-teman, mereka ngirim bukti errornya dan seterusnya. Ini membantu kita untuk memperbaiki beberapa kesalahan atau step. Jadi sebisa mungkin sediakan media ke user supaya mereka bisa menghubungi kita kalau ada kendala si customer ini tidak bisa menggunakan aplikasi kita secara optimal. Nah, untuk mendukung traction teman-teman teman-teman harus menggunakan, saya bilang sih ada namanya tools ya. Jadi tools yang teman-teman tempel di aplikasinya teman-teman. Toolsnya apa aja? Itu yang kita sebut dengan analytic tools. Jadi teman-teman tadi ini kan ya mau mengukur nih berapa banyak yang download, berapa banyak yang register. Nah, tools yang dimanfaatkan kita sebut dengan analytic tools. Toolsnya apa aja dan bagaimana cara kerjanya? Biasanya kita akan tracking dari ini. Jadi ketika si user X melakukan Y, nah, si aplikasi analitik dia bakal merekam. Mulai dari tahapan mereka login, mereka masuk di halaman apa. Nah, itu semua bakalan dikomputasi dan kita dapat reportnya di dalam analytics. Tools yang teman-teman bisa pakai ada banyak. Ada namanya Kissmetrics. Jadi aplikasi tak, programmer tak coba ditanya untuk cobalah bikin gitu. Kalau mereka nggak bisa gunakan analitik, ya udah bikin aja analitik manual. Intinya adalah teman-teman mau mencari di platform tak berapa jumlah download, berapa jumlah register, berapa jumlah pengguna aktif, berapa yang sudah akses menu A, menu B, menu C. Nah, itu adalah traction. Gitu. Tools yang teman-teman bisa manfaatkan biar nggak capek-capek bikin, sebenarnya ada banyak tools. Pertama bisa pakai Firebase, bisa pakai Kissmetrics. Ini biasanya dipakai sama teman-teman yang pakainya mobile, ya, sama web, gitu ya. Firebase nih. Mixpanel ini saya lihat rata-rata yang ada di web. Google Analytics rata-rata yang pakainya di web juga. Nah, kalau yang teman-teman pakai layanannya web, ya opsi yang paling terbaik saat ini pakainya adalah Google Analytics. Tapi kalau untuk mobile biasanya saya sih ngarahinnya pakailah Firebase. Itu ya. Nah, untuk traction teman-teman, untuk traction di saat kita ngebangun sebuah startup, apalagi produk kita mau validasi, ini saya coba kasihkan bocoran ini, bocoran di bocoran di Indigo. Ini Indigo Inkubator. Ketika mau menerima sebuah startup, biasanya kita nanyain tractionnya mereka. Tractionnya mereka itu berdasarkan fase gitu. Jadi kalau produk ini kan kita baru mau validasi produk ini, apakah dibutuhin sama customer atau enggak nih. Makanya kita sebut dengan fase PV, product validation. Ini contohnya platform namanya adalah Dukung Calonmu, teman-teman. Dukung Calonmu ini adalah aplikasi untuk memudahkan sebuah event organizer kalau mereka ada suatu proses pemilihan dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dipakai di sekolah kalau ada pemilihan ketua OSIS. Ini bisa dipakai di organisasi,
gitu ya. Jadi bisa dipakai sekolah, bisa dipakai organisasi, bisa dipakai di kampus, jadi platform ini bisa digunakan. Nah, di tahapan PV kita bakalan tanya, traction-nya itu adalah MPV-nya sudah berapa? Jumlah orang yang mengunjungi websitenya berapa banyak? Jumlah orang yang masuk dalam platform sebagai kandidat berapa banyak? Jumlah kandidat yang aktif menggunakan platformnya berapa banyak? Jumlah organisasi yang menggunakan platformmu berapa banyak? Aktif organisasinya berapa banyak? Jumlah user biasa berapa banyak? Jumlah aktivasi usersnya berapa banyak? Jumlah orang yang memberikan rating berapa banyak? Jumlah berapa banyak orang yang mau ketika dikatakan bahwa mereka mau membayar berapa banyak? Dan jumlah persentase ketersediaan sistemnya. Jadi bisa diperhatikan ya, traction itu ada seperti ini. Ini contohnya dari dukung calon. Jadi sekali lagi dia bakal mengukur berapa banyak kandidat yang menggunakan layanannya, aktif menggunakan layanannya, organisasi yang menggunakan layanannya, aktif organisasi, user biasa yang menggunakan layanannya, yang memberikan rating ataupun skala dalam layanannya, dan seterusnya. Jadi ini contoh traction. Di TV ya, contoh saja. Jadi teman-teman bisa mulai sih, beda-beda ya. Kalau misalkan nih ada yang bikin startup jasa laundry, ya beda lagi. Kan nanti pertanyaannya number mitra ini ya, prospek mitra laundry, 1. 2, berapa banyak user yang register? 2. Berapa banyak user yang udah memesan layanan laundry? 3. Nah, itu adalah traction-nya yang kita sebut. Jadi teman-teman kembalikan kalian mengukur di sisi startup kalian itu di bagian mana aja. Traction itu sangat penting untuk mengetahui bahwa bisnis kita ini memang berjalan atau tidak sama sekali. Lanjut, di fase business model validation. Nah, ini adalah fase setelahnya PV ya. Jadi PV kan produknya udah valid nih. Sekarang kita mau nentuin apakah bisnisnya ini udah valid atau belum. Jadi misalkan nih ada namanya contohnya Fisgator ya. Fisgator ini adalah seperti Efficery, dia bikin kayak platform IoT untuk memberi makan apa namanya ini? Memberi makan ikan gitu ya, dan beberapa ternak. Di BMV mereka akan mengukur ini nih. Berapa banyak sih prospeknya mereka di business to government? Berapa banyak sih prospek ataupun calon user mereka yang B2C? Berapa banyak sih yang strategic partnership gitu? Berapa banyak sih usersnya yang udah masuk di aktif baik di B2B ataupun B2C? Berapa banyak sih yang orang yang udah menggunakan kemudian melaporkan kalau dia aplikasinya ada down, serviceability, dan terakhir OMTM-nya gitu ya. Jadi mereka mengukur berapa banyak sih gross profit ataupun keuntungan yang diperoleh dari menggunakan layanannya. Jadi ini sudah menghitung berapa duit yang terputar, berapa duit yang terputar dan berapa duit yang kepake dari layanannya si Fisgator. Dan ingat, mereka udah mengurangi dengan harga pokok produksinya. Jadi beda lagi. Tapi kalau startup di early adapter, teman-teman mulai aja dari TV gitu. Ya, mulailah dari TV. Ketika udah dapat customer ya barulah berubah fase jadi DMV. Nah, fokus tadi adalah aktivasi teman-teman. Fokus kedua ketika kita mengidentifikasi startup kita adalah di retensi. Ingat, retensi ini kembali dari kalau kita cerita bagaimana supaya retensinya bagus. Orang yang retensi itu artinya gini ya, orang yang menggunakan produk kita itu datang untuk kedua kali ataupun ketiga kali dan seterusnya. Nah, kita kan di sini ya, ibaratnya kalau saya ambil kayak keran, air yang turun seperti ini adalah akuisisi pengguna. Kita dapat nih banyak air, banyak nih user nih, banyak yang user yang datang menggunakan aplikasi kita, banyak sekali. Yang singgah di dalam apa namanya, yang singgah di dalam aplikasi kita dan bertahan dalam aplikasi kita, ini yang kita sebut dengan active user. Tapi kalau kita lihat ini air yang keluar dari apa namanya, dari Ember, ini yang kita sebut dengan churn user. Ya, churn user artinya user ini udah keluar dan tidak datang lagi menggunakan aplikasi kita. Ingat, retensi berpengaruh dengan active users. Kalau retensinya rendah, artinya jumlah usernya ini yang singgah ataupun memakai aplikasi kita apa namanya, aplikasi kita ini sedikit,
Saya bilang sih akuisisi kita ini jadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak banyak airnya yang singgah. Yang malah yang banyak airnya malah yang kabur. Ya, airnya yang kabur ini saya bilang sih percuma cari user banyak-banyak di sini. Kalau ternyata bocornya juga banyak. Gitu. Jadi retensinya rendah. Ini sama saja kita katakan bahwa proses akuisisi kita ini sia-sia yang kita buat. Bagaimana mengatur supaya retensi kita ini tidak rendah? Berikanlah value yang baik pada saat mereka menggunakan layanan kita pertama kali. Itu kata kuncinya ya. Nah, retensi untuk di traction mereka ngukur kayak gini. Jumlah pengguna aktif, berapa yang cun ataupun berhenti menggunakan produk kita, berapa kali ataupun intensitas penggunanya, dan customer lifetime-nya berapa lama. Nah, diukurnya dengan apa? Ada mau, ada wow, ada DAO. Beda ya. Mau ini monthly active user, berapa banyak yang usernya kita menggunakan satu kali layanan kita dalam 1 bulan. Wow, weekly, berapa banyak usernya kita yang menggunakan layanan kita setidaknya 1 kali dalam sebulan. Daily active users atau DAO, berapa banyak yang per hari menggunakan aplikasi kita. Contoh ya, sehari-hari kan pasti kelihatan ya. Kita pasti sehari-hari pakai Facebook, pakai IG. Nah, mereka itu mengukurnya udah bukan mau ya, mereka ukurnya udah DAO. Itu karena instant messaging, orang berkomunikasi gitu. Kemudian ada wow, contohnya kayak aplikasi untuk olahraga. Mungkin olahraganya seminggu sekali gitu ya. Ya, seminggu sekali paling tidak atau seminggu cuma 2 kali. Makanya contohnya kayak aplikasi olahraga, sport apps dan finance. Gitu. Kalau yang mau ini rata-rata sih yang kita ukur kalau bisnis kita ini lebih ke arah B2B atau bisnis to bisnis gitu. Ya. Intensitasnya kita bisa lihat, saya coba ambilkan sampel lagi. Contohnya kayak Facebook teman-teman. Mereka itu mengukur berapa banyak sih user menghabiskan umur mereka dalam platform gitu ya. Durasi sessionnya si user ini per hari. Kalau Dropbox, berapa banyak sih file yang disimpan ke dalam Dropbox per user per bulan. Mereka ngukurnya itu. Kalau Gojek, yang diukur itu adalah berapa banyak trip per user per bulan. Nah, teman-teman tanyakan nih, di startupnya teman-teman, ngukurnya bagaimana di tingkat intensitasnya. Mau di wow, ataukah dia di DAO. Dan standarnya apakah per hari, per bulan, ataupun per minggu untuk tolak ukur kalian. Itu tadi ya, fokus yang ketiga adalah dua adalah retensi. Fokus yang ketiga untuk mengidentifikasi startup traction-nya kita adalah di referral. Apa maksudnya referral? Ini nih. Kita berhasil ngebuat orang suka di layanannya kita. Mereka akan mengajak pengguna lain. Jadi pengguna baru ini datang hasil ajakan dari pengguna lama. Jadi bayangkan nih, 1 orang bercerita ke 2 orang. 2 orang ini bercerita ke 4, kedua dan ketiga. Jadi 3 orang ini lagi bercerita ke ada yang kedua orang, ada yang kedua orang, ada yang kedua orang. Jadi ini kayak coefficient-nya naik gitu. 1, 2, kemudian jadi 8 tiba-tiba jadi 1000, bisa jadi. Gitu. Coefficient referral berpengaruh dalam traction-nya teman-teman ketika value-nya udah didapatkan. Gitu. Ya, jadi bisa kelihatan jadi 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita coba lihat contohnya kayak gimana. Contohnya kayak Gmail, teman-teman bisa lihat. Atau contohnya kayak Shopee, contohnya kayak Tokopedia. Mereka selalu menyediakan bahwa silakan undang teman kalian. Gitu. Silakan undang teman kalian untuk menggunakan layanan ini. Ini salah satu teknik sih, invitation ya. Jadi teman-teman memasang fitur invitation, jadi mengundang teman lain untuk menggunakan jasa kalian. Itu salah satu contohnya adalah membuat coefficient viral ataupun traction kita jadi lebih baik. Gitu. Ya, faktor viralnya Google orang memakai Gmail. Kemarin kan dulu orang pakainya Yahoo ya. Kalau teman-teman kenal dulu, orang pakai Yahoo dengan layanan emailnya adalah Ymail. Ya, Ymail. Selain itu ada lagi Rocket Mail. Selain itu ada lagi apa ya? Lupa saya. Jadi intinya Yahoo itu dia punya ada layanan email. Nah, Gmail ini bisa menang kenapa? Mereka lakukan coefficient viral. Coefficient viral mereka bakalan bikin satu form untuk mengundang orang lain. Gitu ya. Send invitation orang lain untuk menggunakan layanannya mereka. Jadi
menguji ya. Ini sebenarnya juga untuk menguji sih layanannya mereka dipakai oleh banyak orang dan sistem undangan invitation ini menjadi faktor viral. Itu ya. WhatsApp, teman-teman bisa lihat nih WhatsApp. Kalau WhatsApp dulu kita pakai, kita bisa undang teman pakai WhatsApp. Gitu. Jadi ada invitation, jadi invite friend via apa. Jadi kalau WhatsApp itu undang teman tak pakai WhatsApp via mana, entah connect-nya ke Facebook, ke Messenger, ke messaging atau SMS, itu bisa masuk. Ini salah satu contoh coefficient viral, invitation ya. Dropbox coefficient viralnya adalah semakin banyak orang yang nge-share gitu ya, atau ngajak orang gabung ke dalam platform, media atau penyimpanannya itu semakin besar. Gitu ya. Jadi Dropbox itu pakai kayak gitu. Undang temanmu dan nikmati akses penyimpanan sampai 50 GB. Kurang lebih dia menggunakan langkah-langkah atau cara seperti itu. Gitu ya. Jadi mainnya adalah di coefficient viral. Ada juga yang pakai insentif, teman-teman, coefficient viral. Contohnya kayak Uber sama Grab ya dulu. Lupa saya. Grab atau Gojek. Kalau teman-teman mengundang temannya kita menggunakan layanannya Grab ataupun Gojek, kita dapat potongan harga untuk Grab Ride gitu. Go Ride, kita dapat potongan harga untuk Go Ride ataukah dapat Go Ride 3 kali atau 4 kali. Jadi mereka menggunakan layanan itu, insentif bagi pengguna nih. Ini salah satu cara coefficient viral, orang kenal kita punya aplikasi dan traction-nya itu bisa diukur lebih baik. Ya. Nah, tadi sudah fokus yang ketiga adalah coefficient viral. Fokus yang keempat adalah akuisisi. Nah, akuisisi bagaimana kita meyakinkan calon pengguna. Teman-teman bisa menggunakan beberapa kanal media ataupun strategi materi dan teman-teman bisa melihat yang mana sih media yang kita gunakan ini lebih bagus. Jadi teman-teman bisa ngecek apakah pakai Facebook, apakah pakai Twitter, apakah pakai Instagram untuk menyebarkan kita punya informasi tentang produk. Nah, akuisisi idealnya adalah teman-teman bisa ngeset dapatnya dari mana channel iMedia yang kita gunakan dari sisi kontennya dan acquisition flow-nya. Berapa yang di reach, kemudian berapa yang kita konversi, barulah nanti kita bisa tahu growth-nya berapa. Nah, kalau ada biaya di sana, teman-teman bisa mengukur berapa user acquisition cost-nya atau berapa banyak biaya yang kita keluarkan per satu usernya. Nah, untuk akuisisi teman-teman bisa pakai beberapa channel ya. Contohnya kayak sosial media, advertising, blog, email ataupun forum, bisa pakai search engine, bisa pakai coefficient referral tadi gitu. Tapi perhatikan teman-teman, ini tolong diperhatikan gambarnya sekali lagi. Semuanya diarahkan ke landing page. Semuanya diarahkan ke landing page. Jadi, kalau kita bikin iklan ataupun promosi di sosial media, ads, blog, email, search engine, referral, arahkanlah ke landing page aplikasi tak. Kalau belum ada landing page-nya, arahkanlah kemana tombolnya di Play Store untuk di-download. Jadi, akuisisi digital bikin kanalnya, arahkan langsung ke produknya kita gitu, untuk mereka gunakan. Ini salah satu teknik untuk mengatur akuisisi digitalnya. Jadi ada 9 ya, ada 6 ya di sini yang bisa teman-teman coba di awal. Nah, untuk eksperimen akuisisi, pastikan bahwa pesan UTP-nya ini udah jelas ini nih. Ada pesan UTP, jadi kalau kita punya website startup, teman-teman harus sudah punya pesan kalimat yang memperjelas bahwa layanan ini tentang apa. Ini contohnya ya. Evernote ini tentang catatan, mirip kayak Keep, mirip kayak Sticky Notes yang teman-teman punya di Microsoft punya. Tapi kita bisa bikin catatannya secara online, bisa diakses kapan saja lewat HP dan di mana saja. Nah, UVP-nya itu dia taruh kayak gini nih. Ada gambar kayak di laptop, ada gambar kayak di HP, kemudian dia kasih penjelasan kayak gini. Tapi kata kuncinya dia adalah remember everything. Kau bisa ingat semuanya tanpa perlu terlewat. Ilustrasinya juga jelas. Mereka pakai gambar seperti ini dengan ini. Kemudian media untuk mendownloadnya ataupun tautan info detail ketika mereka memperjelas manfaat aplikasinya seperti apa, ini juga udah jelas. Jadi kalau orang klik ini, diarahkan ke YouTube atau gimana untuk melihat aplikasinya tentang apa, manfaatnya seperti apa.
Dan ada tombol untuk downloadnya, ada call to action-nya di sini, gitu ya. Dan bisa dilihat secara jelas dan user ini bisa jangkau. Dan terakhir ada namanya social proof di sini. Biasanya sih orang taruh testimoni, gitu ya. Saya biasa sih sarankan, cobalah cari teman yang udah pernah menggunakan platform kita, kemudian capture dia punya testimoni layanan tak, baru pasang di sini. Nah, ini social proof ya, disarankan bisa berupa testimoni, bisa berupa putar yang lain untuk orang bangun trust terhadap produk. Nah, untuk di landing page teman-teman bisa pakai ini ya, shortener namanya bit.ly. Jadi kayak bikin iklan begitu, tapi rananya kalau mau dipersingkat biar nggak terlalu banyak, teman-teman bisa pakai bit.ly/ apa nama produk tak. Dan syukurnya di shortener URL kayak bit.ly ini bisa dilacak berapa nih orang yang mengklik, yang klik ini dari device mana, laptop kah atau HP kah dan seterusnya. Nah, gunanya buat apa? Kita mau ngebaca user analytics-nya. Gitu ya. Jadi fokus 5 akuisisi ya. Nah, yang keempat akuisisi ya. Sekarang fokus yang kelima adalah traction revenue. Nah, baru terakhir teman-teman mikirin revenue. Bagaimana bisnis modelnya, apakah users dengan customer yang pihak kemana, kita mau pilih user yang mana yang kita mau solve, bagaimana revenue model tak, apakah kita kasih layanan yang premium, ada yang kita kasih coba dulu gratis selama 1 bulan, ataukah ada fitur yang kita kasih coba gratis, nanti yang fitur berbayar, yang lain dia coba ada yang berbayar, kemudian ada pricing levelnya, gitu ya. Kemudian alur konversinya teman-teman bisa coba ini, ada yang premium ataukah pakai free trial. Untuk makro dan mikronya, kalau ngukur traction yang udah masuk ke revenue, mereka ngukurnya ini ya. Revenue-nya berapa, perkembangan revenue-nya berapa, margin profit-nya berapa. Kalau yang masih mikro, konversi untuk pembayarannya, rata-rata pembayaran per usernya, kemudian revenue pembayaran per user 1 kali transaksinya berapa, itu yang jadi tolak ukur dari traction-nya kalau mereka udah mengejar revenue. Jadi teman-teman perlu petakan nantinya ya, acquisition, activation, retention, ini semua penting untuk teman-teman identifikasi nanti di dalam traction Pak. Ya. Nah, kalau dikatakan traction, mereka selalu mengukur baik itu dari ngeset research planning ataupun di produknya, bagaimana ordering prosesnya itu bisa bagus, return sampai pada akhirnya kita bisa menghasilkan revenue. Ya, bisa dilihat alur modelnya. Saya coba cerita satu lagi, contohnya saya bikin aplikasi pencatatan keuangan. Tahapan akuisisi saya bakal bercerita berapa banyak user, jadi traction-nya ya. Traction-nya itu saya ngukur berapa banyak yang mengunjungi web, berapa banyak yang sign up, berapa banyak user yang melengkapi profile. Ini traction-nya. Kalau diaktifasi, traction yang saya ukur adalah berapa banyak yang bertransaksi pertama kali, berapa banyak user yang melihat report laporan keuangannya. Yang retention atau datang menggunakan aplikasinya, traction-nya diukur dengan apa? Bertransaksi paling tidak mingguan selama 1 bulan, melihat laporannya dalam bentuk bulanan. Dan referral, saya akan mengukur traction-nya, berapa banyak mereka yang mereview, memberikan rating, dan merekomendasikan atau mengundang teman-temannya masuk ke dalam platform saya. Dan revenue, saya bakalan masuk ketika ukur traction-nya, berapa banyak yang mengupgrade account-nya menjadi layanan yang premium. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sesi selanjutnya mungkin saya akan lebih banyak membuka di sesi pertanyaan. Silakan saya kembalikan ke Kak Karini. Silakan Kak Karini. Oke, Kak Ahya, terima kasih Kak pemaparannya. Ini sudah ada yang mau bertanya Kak? Oh, ada yang mau bertanya langsung dari tadi? Iya. Iya. Jadi sebentar Kak Ahya. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, tadi di kolom chat banyak nih yang sepertinya mungkin salah paham ya tentang startup A to Z itu. Jadi tadi sebelumnya sudah kami kirimkan juga ya di kolom chat penjelasan tentang startup A to Z itu apa. Jadi program startup A to Z itu merupakan salah satu program reguler dari Makassar Digital Valley
yang di dalamnya itu kita sharing tentang apa namanya bisnis startup digital. Seperti di online class hari ini kayak gitu. Jadi kan program-program reguler dari Makassar Digital Valley kan itu ada banyak. Kalau yang belajar tentang teknikal ada update series, kalau yang tentang desain itu ada Create Vision kayak gitu. Nah, untuk belajar bisnis secara digital itu, nah nama program regulernya itu Startup A to Z. Seperti itu ya teman-teman. Semoga yang mungkin salah paham kayak gitu, mungkin dikiranya Startup A to Z itu nama startup. Semoga bisa ini ya paham kalau Startup A to Z itu bukan nama startup seperti Gojek atau Grab kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya ke akhir ke sesi tanya jawab. Teman-teman ini saya lihat sudah ada yang raise hand mau bertanya langsung. Dari Kak Setia Anggriawan, silakan Kak bisa di unmute dulu ininya mic-nya, kemudian bertanya langsung ke Kak Ahyar. Silakan Kak. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahyar atas penjelasannya dan kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk bertanya. Perkenalkan, saya Setia Anggriawan. Mau bertanya, kita tahu di masyarakat sejauh ini, bahkan hampir semua startup ketika muncul pertama kali itu cenderung melakukan strategi bakar duit, bakar uang. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan attraction dari pengguna selain harus melakukan strategi bakar uang? Terima kasih. Oke, saya suka banget nih pertanyaannya. Gitu. Oke, Mas Setia, saya langsung jawab ya. Kalau kita cerita kayak macam Gojek, teman-teman Gojek itu Pak, teman-teman sekalian, mereka itu nggak bakar duit pertama kali gitu. Nggak, itu nggak membakar duit. Pertama kali mereka traction adalah memperkenalkan layanannya mereka lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram. Mereka memperkenalkan layanannya mereka. Dan itu gratis, nggak bakar duit kan. Gitu. Dan mereka baru bakar duit ketika ada investor yang masuk. Gitu. Kenapa mesti bakar duit? Karena mereka mau menjangkau pasar yang lebih gede. Karena kalau mau pakai layanannya Facebook ataupun layanannya kayak Instagram, memang efektif, tapi mereka mau melihat hasil yang lebih cepat. Gitu. Hasil lebih cepatnya adalah bakar duit, bikin iklan, panggil artis contohnya atau apa. Nah, itu kan dari artis saja kan followernya udah jutaan atau ribuan nih, gitu ya, yang memperkenalkan. Nah, tapi kalau di tahapan awal kali, saya selalu bilang sama teman-teman, mulailah dulu dengan effort gitu. Semua bisnis, bahkan ada bisnis pun dengan 0 rupiah itu ada kok. Teman-teman sisa bermain ideanya, mikirin idenya gitu. Yang mana tidak ngeluarin duit. Salah satunya adalah teman-teman beriklan memanfaatkan sosial media kalian. Contoh yang lain, teman-teman memanfaatkan email marketing. Itu cukup punya email sudah bisa loh. Jadi salah satu toolsnya namanya adalah MailChimp. Jadi MailChimp ini kalian bikin iklan di email, asalkan kalian punya list email yang mau dibombardir kayak seperti broadcast WA atau yang lainnya. Kita broadcastnya pakai email. Nah itu marketing yang kedua. Yang ketiga ya teman-teman bisa pakai teman. Manfaatkanlah teman tak dengan sebaik-baiknya. Tanya nih teman, lihat nih followernya misalkan ada 1.000 atau 2.000, 5.000 orang. Mintalah dia untuk bikin satu kali story, Insta story mengenai produknya kita. Itu kan salah satu contoh di mana teman-teman nggak perlu bakar duit. Itu aja sih. Thank you. Ya, satu lagi Kak mau tanya, kalau pandemi ini bagaimana sih prospek bisnis startup? Masih mungkin nggak sih investor mengguyur uang atau memberikan dananya? Karena kan kita tahu pandemi itu kan berefek kepada perekonomian dan menurunnya daya beli masyarakat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, menarik banget lagi yang pertanyaan selanjutnya, Mas Setia. Jadi kalau ditanyain pola investor, saya sekarang lagi mendampingin ya. Justru malah investor itu malah nyari-nyari. Gitu. Mereka bakalan ngucurin duit lebih banyak. Salah satu contoh sih yang saya dampingin kalau startup konvensional ya, ada namanya Jengrang. Dia bikin itu bumbu instan. Jadi bumbu instan coto, bumbu instan sop saudara dan seterusnya salah satu sampel dia dikasih invest sama Ultra yang punya susu Ultra dan lain ya. Jadi seperti itu. Nah, digital pun sama.
asalkan yang jadi tanda tanya adalah apa value-nya yang kita punya, apa manfaatnya. Si investor mau nginvest ke kita lebih-lebih yang bermanfaat di masa pandemi seperti ini. Gitu. Jadi ketika teman-teman memberikan sebuah solusi di masa pandemi ini, kemungkinan besar itu pasti bakalan diinvest. Nah, tapi satu lagi, apakah sudah punya traction belum? Nah, itu tadi yang mesti teman-teman kejar dulu. Startup tak harus punya traction. Ada nih kita bisa jawab, misalkan berapa nih calon pengguna tak, bisa Miki juga jawab, misalkan oh ini sudah pernah diakses berapa orang, bisa Miki juga jawab berapa nih orang yang pernah register dalam platform tak. Nah itu enak banget Ki untuk diinvest dibandingkan kalau kita hanya bercerita tentang ide. Kalau ide sih saya bilang 5 tahun yang lalu investor mungkin masih mau invest, tapi kalau sekarang investor itu bakal nanya udah ada traction atau enggak gitu, di dalam startup yang udah dibangun. Oke, thank you. Ya, terima kasih Ki Ahyar, terima kasih Mbak Moderator. Ya, silakan Kakak Rini. Oke Kak Ahyar, terima kasih. Kak Setia, terima kasih Kak pertanyaannya. Masih ada nih Kak yang ini ada dari Kak Dio. Boleh Kak silakan di unmute dulu, kemudian langsung ditanyakan pertanyaannya ke Kak Ahyar. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumpah semakin antusias karena menarik kali pembahasannya ada kali ini gitu kan ya. Dan juga kayak gak mau ketinggalan, aku banyak banget pertanyaan yang kecap di kepala gitu kan. Nah, jadi aku perkenalan terlebih dahulu. Aku Dio Ade Gemilamta dan aku tinggal di Indonesia. Dan pertanyaan itu melingkup beberapa aspek. Yang pertama itu terkait dengan nilai di antar apa itu banyak banget. Jadi aku tuh bingung, apakah nggak ada suatu mudah Kak terkait dengan startup itu kan banyak banget tuh yang polarisasi. Nah, ada apa koordinasi bahwa oh startup ini udah muncul nih, baik bikin startup ini dan startup itu gitu. Karena percuma banget saat startup itu bermunculan dengannya startup tapi memiliki gaya kesamaan sama gitu. Bahkan orang juga nggak notice dengan startup itu gitu loh, dan tahu notice juga karena udah lu banyak banget untuk terkait startup yang dikit-dikit lingkup semua sampai link kan jadi gitu loh. Dan juga gimana koordinasi sebenarnya kalau misalnya ada pun kenapa nggak di semestinya itu karena ya kan aja sih bakar apanya gulung tikar kan ya. Terus pertanyaan lanjutnya yaitu terkait dengan untuk meningkatkan extraction itu kan pasti perlu evaluasi setiap bulan. Apakah kita perlu nih menggunakan jasa konsultan monitoring media di perusahaan-perusahaan yang fokusnya itu memonitoring gitu kan. Nah, kira-kira perusahaan apa sih yang recommended untuk kita gunakan sebagai evaluate dari startup yang kita sedang jalankan. Dan selanjutnya pertanyaan aku itu terkait dengan branding sih. Kira-kira metode apa sih yang baik dilakukan untuk startup itu branding gitu loh. Kalau misalnya branding itu memerlukan anggaran, berapa besar anggaran yang kita persiapkan, dan juga baiknya itu branding itu tuh lebih difokuskan ke word of mouth atau ke digital. Itu aja sih pertanyaannya. Ya kayak tadi, makasih ya. Semua di sini ada kalau di kolom ya. Ya, oke, thank you Dio. Saya coba jawab satu-satu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita bercerita bagaimana beberapa startup itu yang mati. Gitu. Nah, saya cerita sedikit beberapa startup yang mati ini karena udah nggak ada role process lagi yang jalan di startupnya, satu. Nomor dua adalah traction yang udah tidak menunjukkan berjalan. Jadi jumlah usernya udah berkurang dan seterusnya. Jadi mereka punya traction itu kurang baik. Kedua, meningkatkan traction. Pertanyaannya adalah
bagaimana kita memilih perusahaan untuk mengevaluasi startup kita. Saya bilang tadi kalau perusahaan yang sifatnya startup digital, evaluate-nya itu adalah dari sisi digital juga. Gitu. Jadi kita nggak perlu nge-hire beberapa perusahaan gede untuk menjalankan ngecek evaluasi startup kita. Kecuali startup kita ini udah valuasinya gede, barulah mungkin butuh jasa konsultan dan lain-lain. Tapi untuk di awal early adopter, evaluasinya itu dengan beberapa teknik digital. Tadi saya sudah sharing menggunakan Firebase, menggunakan analytics, tools analytics itu adalah model-model yang digunakan dalam evaluasi startup. Gitu. Jadi kita bisa ukur. Yang ketiga, model pemasaran yang mana yang bagusnya kita kejar? Apakah word of mouth ataukah model konvensional yang udah berjalan? Saya bilang value gitu. Jadi kalau teman-teman value-nya bagus, word of mouth-nya itu udah otomatis ikut gitu. Value-nya bagus, teman-teman jualannya secara digital pun itu bagus juga. Jadi ranahnya adalah kejarlah value-nya itu supaya orang kenal menggunakan aplikasi tak pertama kali, itu langsung orang dapat manfaatnya. Sampai sekarang saya tanya ke teman-teman, kenapa mau pakai Gojek? Gitu. Kenapa mau pakai Gojek? Itu dulu deh, coba dijawab. Mungkin teman-teman udah nemukan manfaatnya Gojek. Sampai hari ini menggunakan Gojek untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Teman-teman dapat manfaat daripada capek keluar jalan, mungkin saya tinggal pesan saja makanan, makanannya datang, pakai Gojek. Daripada saya naik motor, saya tinggal pesan motor, motornya antar ke kemana-mana. Nah, teman-teman sudah dapat manfaatnya dari Gojek, baik makanan ataupun diantar. Nah itu dari sana saya bilang jadi word of mouth secara otomatis orang ikut ketika produk yang kita bikin itu udah bagus dan orang sudah rasakan manfaatnya. Janganlah bikin produk terlalu banyak fiturnya, banyak embel-embelnya, tapi gak dirasakan manfaatnya. Kejar mikir dulu satu value apa yang teman-teman mau antarkan sama calon pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Silakan Kak Karini. Tapi aku masih kurang jelas sih Kak dengan jawaban Kakak yang pertama. Yang aku tanyakan itu bukan matinya suatu startup itu sih, itu lebih tepatnya emang nggak ada koordinasi apa ada akhirnya tuh startup itu ngomong akhirnya startup ini bagusnya diferensiasinya apa ya jikalau itu sama gitu loh topik bahasannya gitu. Oke. Nah itu tadi yang sama. Bukan terkaitnya sih. Udah nggak ada traction. Mereka si user itu tidak menemukan di masa pandemi ini ya. Kan beberapa hal itu udah dibatasin nih. Jadi ketika startup, contoh ya, kalau kita angkat beberapa startup yang memberikan layanan untuk perhotelan nih. Orang kan udah nggak nginap di hotel lagi, jarang malah. Makanya startup yang bergerak di bidang perhotelan yang kemarin, kalau mereka nggak punya dana backup, itu pasti mati gitu. Karena traction-nya udah nggak ada. Gitu. Diferensiasi mereka punya dibandingkan yang lain, tapi traction-nya udah nggak ada karena di ruangnya itu udah dibatasin. Nanti bisa muncul lagi ketika mungkin masanya normal. Ataukah mereka pivot gitu, ngerubah model bisnis yang kemarin mainnya di bisnis di perhotelan, tapi mereka ganti bisnis lagi, mereka main di ranah yang lain mungkin, yang bisa ngebantu berikan solusi di masa pandemi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, Dio, ada lagi? Atau udah clear? Udah Kak, makasih Kak jawabannya. Sip, thank you Dio. Oke Kak Dio, lanjut silakan pertanyaannya. Sebelum lanjut lagi ke teman-teman yang mau bertanya langsung, ini karena ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Ini kita udah pilih ya pertanyaan yang relate dengan bahasan di sore hari ini. Jadi ada pertanyaan pertama dari Kak Gemila Nurilahi. Jadi ini Kak Ahyar, kami mau bertanya, kami dari Rumah Dentis Kak, website kami dalam proses pembuatan juga. Dalam proses pembuatan produk, bagaimana caranya kita bisa mengukur atau menentukan traksi kita? Kayak gitu Kak. Katanya udah dalam proses pengembangan websitenya Kak, tapi gimana katanya cara mereka mengukur atau menentukan traksinya kayak gitu. Dari Rumah Dentis Kak. Silakan Kak Ahyar. Siap. Rumah Dentis ini kalau saya lihat kemarin mereka teman-teman bangun layanan untuk teman-teman kalau mau menggunakan layanan dokter gigi tanpa perlu ke klinik itu bisa melalui platformnya Rumah Dentis gitu ya. Nah, traction yang bisa diukur pertama kali adalah teman-teman bisa bikin di halaman websitenya itu semacam kayak kolom kecil gitu ya. Ada untuk inputan email subscription gitu. Jadi ingin tahu lebih lanjut tentang layanan kami silahkan subscribe
dan input email Anda di bawah sini. Jadi ketika orang menginput emailnya di dalam platform, kita udah dapat datanya berapa banyak orang itu yang menginput email tersebut. Gitu. Itu traction-nya yang teman-teman bisa mulai. Itu satu. Gitu. Proses pengembangan yang kedua adalah teman-teman sharing nih, bagi gitu. Bagi link-link website atau landing page dari bisnisnya. Lempar ke email misalkan, lempar ke sosmed misalkan, Twitter, Instagram, dan seterusnya. Kemudian yang datang mengunjungi website, visitor ya, saya bilang visitor, itu traction juga. Gitu. Jadi berapa banyak user yang datang, ataupun yang visit kita punya website, itu traction. Jadi Dentis bisa mulai dari yang subscribing, Rumah Dentis bisa mulai juga dari berapa banyak yang visit layanannya teman-teman. Kalau platformnya udah jadi, berapa banyak yang download, berapa banyak yang register di layanan tak, berapa banyak dokter yang udah bergabung di layanan tak, berapa banyak jenis layanan yang sudah dimanfaatkan orang oleh layanan tak. Jadi itu contoh traction yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman di Rumah Dentis. Oke? Silakan kalau ada pertanyaannya. Oke, Kak Gemila bagaimana Kak? Ada feedback dari jawaban dari Kak Ahyar? Atau kita lanjut ya Kak ke mungkin Kak Gemila kayaknya enggak ini. Oke, ini lanjut lagi. Sepertinya tadi ada yang mau raise hand. Oh, udah. Tadi dari Kak Nabila katanya mau bertanya ya Kak. Boleh Kak di-unmute dulu ininya, mic-nya, kemudian bertanya langsung. Oh, sepertinya nggak ada. Yaudah kita masuk ke kolom chat lagi ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Nabila Oktaviani. Katanya Kak, ini kayaknya dia lebih bertanya apakah ini untuk startup pemula begitu Kak, apakah sebaiknya membuat website terlebih dahulu langsung atau langsung membangun startupnya kayak gitu? Iya, mungkin kayak landing page gitu. Kalau ditanyain platform sih, saya kembalikan di kalau ditanyain platform sih saya kembalikan sama di timnya kalian gitu. Jadi saya sih selalu memulai yang mana nih yang paling mudah dibandingin kalau ngebuat sebuah platform Android dengan website. Saya sih malah bilang website dulu. Kenapa? Lebih ngejangkau banyak dan tidak terfokus hanya satu segmen. Kalau kita cuma bikin Android, artinya kan pengguna Android saja toh yang bisa manfaatin. Bagaimana dengan iOS? Gitu. Kita nggak menganulir, kita nggak ngebantuin yang punya smartphone untuk di iOS. Kalau kita pakai web, semuanya bisa dianulir, bisa kita handling. Mau pengguna Android kan tinggal buka aja browsernya dari Android. Kalau mereka gunain iOS, buka aja dari iOS. Tapi kembali lagi gitu, apakah teman-teman sanggup nih untuk ngebuat di Android? Gak apa-apa, hajar aja di Android. Tapi fokuslah di mana value-nya itu yang cukup hanya 1 atau 2, tapi mereka bisa dapatkan manfaatnya secara langsung di dalam platform. Kemudian di website, kalau teman-teman bikin, ya paling tidak layanan di websitenya itu mereka udah bisa langsung nikmatin. Gitu. Kalau contohnya nih Rumah Dentis, semuanya Rumah Dentis tadi kan layanan dokter gigi ya. Itu kan sebenarnya tanpa bikin Android udah bisa. Bahkan pakai Google Form pun sudah bisa sebenarnya. Google Form. Tahu ya Google Form. Saya tinggal bikin aja form inputan untuk kapan mau konsultasinya. Form inputannya misalkan pemilihan untuk konsultasinya kapan, harinya dan seterusnya. Nantinya di belakang secara manual gitu. Saya bakal hubungin dokter dan saya kirim dokternya ke sana. Kurang lebih seperti itu, tapi traction-nya kita udah bisa dapat gitu. Jadi traction-nya adalah berapa banyak yang mengisi data ke dalam platformnya kita. Satu. Berapa banyak dokter yang udah kita kirim ke sana dan melayani mereka gitu. Kemudian kita bisa bikin juga model di Google Form upload bukti bayar. Itu kan bisa juga kalau untuk mendukung kita punya layanan. Jadi di websitenya padukan aja tentang link untuk Google Form di mana orang bisa konsultasi sama melakukan pembayaran secara manual. Tapi secara tidak langsung mereka udah dapetin gitu manfaat dari sistem tak. Jadi nggak perlu harus terlalu canggih. Kalau istilahnya sih teman-teman googling namanya Wizard of Oz gitu. Jadi Wizard of Oz. Jadi seolah-olah bahwa itu canggih tapi padahal di belakang manual gitu. Tapi orang sudah dapat manfaatnya apa. Barulah dibikin canggih-canggihnya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu Kak Karin. Silakan. Oke Kak Ahyar, terima kasih Kak.
Jadi pertanyaan dari Kak Nabila sudah terjawab ya Kak. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang teman-teman udah raise hand, kita jawab pertanyaan dari kolom chat lagi ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Gibran di Farananda. Assalamualaikum Kak, mau bertanya, saya kan sementara menyusun skripsi dengan pembuatan aplikasi. Nah yang saya tahu ada 2 pengujian aplikasi, yaitu white box dan black box. Jadi Kak Gibran bertanya ke Ahyar, jadi katanya apa perbedaan di kedua penguji aplikasi tersebut dengan traction yang Kakak jelaskan? Ya. Hari ini sebenarnya kan temanya adalah traction gitu. Tapi kalau di luar dari itu boleh nanyain aja ya, bolehlah. Jadi pengujian sistem itu ada 2 jenis gitu, teman-teman. Di saya pun juga pakai itu ketika saya bertemu dengan kliennya saya dan ngembangin beberapa produk. Pengujian white box itu fungsinya adalah ke logic. Jadi true or false ketika sebuah statement dijalankan dan keluar apakah itu sudah sesuai dengan alurnya, itu kita sebut dengan pengujian white box. Jadi ingat ya, pengujian alur logik adalah white box. Black box apa maksudnya? Pengujian fungsionalnya. Mau alurnya A, B, C, D berantakan, tapi fungsi aplikasinya keluar sesuai dengan orang yang harapkan, gitu ya. Itulah pengujian black box. Nah, jadi kembali ke si pengguna users. Harapan user sudah sesuaikah dengan hasilnya dari aplikasinya? Contoh ya, saya ibaratkan tombol close. Harapanku saya pencet tombol close, aplikasinya kan tertutup, gitu ya. Tapi logika di belakangnya itu panjang banget, tak putar-putar gitu. Tapi tujuan akhirnya adalah aplikasinya nutup. Nah, berarti secara pengujian black box dia benar. Pengujian white box dia salah. Kenapa? Karena kan seharusnya satu alur aja ketika dipencet dia udah keluar. Gitu. Saranku kalau biar lebih mudah dan untuk sekarang zaman now, orang rata-rata pakainya adalah pengujian black box karena kita mau memberikan layanan kepada si customer sesuai dengan harapannya mereka. Jadi pakai aja pengujian untuk black box. Tapi kalau kuat untuk menguji white box-nya juga nggak apa-apa, lakukan aja juga pengujian white box biar lebih detail ataupun efisien. Apalagi yang sifatnya lagi skripsi ya. Gitu. Tapi kalau saya sih lebih enak fokus aja pengujiannya mau pakai white box ataukah pakai white box ataukah mau pakai pengujian yang sifatnya black box. Seperti itu, Rin. Thank you. Oke, Kak Ahyar. Terima kasih, Kak. Jadi pertanyaan dari Kak Gibran sudah terjawab ya, Kak. Semoga membantu dari jawaban dari Kak Ahyar. Kita masih lanjut lagi di kolom pertanyaan di chat. Jadi tadi ada dari Kak Deni Rizky soal pitching, Kak. Nanti Kak Deni bisa gabung di program pitching kliniknya MDV ya. Jadi kalau ini kita update jadwal untuk sesi pitching kliniknya, nanti kakak bisa daftar di situ. Dan materi tentang strategi pitching yang baik dengan investor itu bagian dari materi yang akan kakak dapatkan kalau ikut di pitching klinik nanti ya. Dan pematerinya juga Kak Ahyar sendiri yang akan mendampingi teman-teman di situ. Oke, masih ada pertanyaan. Oh ini kayaknya Kak Agustinus ini kayaknya salah. Soalnya nge-private. Saya bacakan ya Kak Ahyar. Katanya ini pertanyaan dari Kak Agustinus Pardamian. Jadi beliau bertanya, Kak, saya pernah membuat sebuah web yang berisi konten mengajarkan programming ke siswa di sekolah saya, tapi aku mengalami masalah di mana banyak pemateri mulai hilang dan member bentar. Ini kok putus ya? Dan member mulai hilang dan masih bertambah. Jika saya jadi di webnya itu mengalami masalah dan banyak pemateri yang mulai hilang, Kak, dan member masih bertambah. Jika saya menambahkan harga di setiap mata pelajarannya, apakah akan merugikan? Kayak gitu, Kak Ahyar. Siap. Silakan, Kak. Oke, jadi gini, pertanyaannya kan kalau kita bikin platform learning ya, learning gitu, apalagi targetingnya adalah sekolah gitu dan seterusnya, teman-teman harus cari key value-nya dulu, apa yang dirasakan sama si mitranya, misalkan guru yang mau mengisi materi di dalam platformnya, apa dulu manfaatnya. Nah, manfaatnya mungkin bisa jadi adalah mereka dapat tambahan penghasilan dari
materi yang mereka bikin. Satu. Dua, manfaat apa yang diberikan kepada si pengguna atau usernya selain dari mitranya kita, si guru tadi. Contohnya adalah siswa yang belajar melalui platform belajar. Mereka udah nemuin manfaat itu belum? Itu dalam sisi platform. Nah, caranya tahu itu dengan tidak, ya teman-teman harus tanyain langsung. Gitu. Bikin semacam kayak form survei ataupun review di setiap sesi pada saat selesai belajar. Teman-teman bisa nanyain, apakah materi ini menarik? Apakah penyampaian materinya ini bisa diserap dengan baik? Kalau kita mau mengukurnya adalah di sisi si pengguna user selain dari guru. Itu satu. Kalau gurunya, kita mengukur apakah mereka mudah tidak menggunakan platformnya. Bisa kita tanya kembali, jadi ada satu form, gitu, tanya ke gurunya. Apakah Anda, Bapak ataupun Ibu guru, mudah mengoperasikan aplikasi ini? Tanda tanya seperti itu. Jadi, apa itu sudah pernah dilakukan belum ya? Kalau belum, mulailah dari itu. Karena kalau mereka belum mendapatkan manfaat di sisi platformnya, pasti mereka bakalan nggak pakai. Ataupun mereka pelan-pelan bakalan tinggalkan. At least kita bisa bercerita seperti ruang guru saat ini. Ruang guru, kenapa siswa itu mau pakai itu ruang guru? Kenapa ruang guru mau jor-joran gitu sampai beriklan dan siswa ini mau pakai ruang guru? Ya simpel aja. Value-nya adalah kalau siswa belajar di sekolah, penjelasan yang dijelaskan oleh guru ini kurang bisa dimengerti dengan menggunakan ruang guru, metode pembelajaran yang baik menggunakan animasi, kemudian uji pemahaman, mereka mendapatkan value itu bahwa kalau kau belajar di ruang guru, penyampaiannya ini lebih adaptif dan lebih mudah kau serap dibandingkan kalau penyampaiannya secara manual di sekolah ataupun di tempat bimbel secara umum. Apalagi apa yang mereka bakalan digunakan sama si siswa gitu. Karena siswa itu dapat bahwa harganya itu lebih murah kalau menggunakan platform dibandingin kalau mereka harus ke tempat bimbel. Jadi teman-teman harus memberikan apa value-nya tadi yang di platform yang teman-teman bikin supaya mereka tidak cabut. Nah, itu perlu lagi pembahasan lebih lanjut. Namanya adalah unique value proposition. Teman-teman cari apa value di sisi aplikasinya gitu. Oke, terima kasih Kak Ahyar. Semoga pertanyaan dari Kak Agustinus terjawab ya Kak. Jadi seperti itu pemaparan dari Kak Ahyar. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat, jadi kita lanjut dulu ya ke teman-teman yang udah mau bertanya langsung. Ada Kak Darmawan, silakan Kak di unmute mic-nya, bisa bertanya langsung ke Kak Ahyar. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya makanya tadi berharapnya dapat bisa langsung bertanya karena nggak cukup kayaknya harus saya tulis gitu. Ada berapa hal yang saya ini sebenarnya saya berharap sih mudah-mudahan bisa ketemu di Indigo ya. Ada produk kami yang bisa ini di sana. Jadi kami mungkin sedikit cerita dan share sebagai pengantar supaya lebih memahami problem kami ya. Jadi kami ini kan perusahaan bergerak di bidang agribisnis ya, dan sudah berdiri 5 tahun lebih. Gitu. Jadi dengan dengan adanya COVID ini, kami persis karena kami beberapa mitra juga, karena ada beberapa produk kami yang sudah ekspor juga, dan kami melihat begitu Cina kena gitu di akhir 2019, kami sangat khawatir dan punya feeling bahwasannya ini mesti masuk ke Indonesia nih gitu. Sehingga di Januari sebenarnya kami sudah bersiap untuk pivot bagaimana kemudian bisnis kami bisa di-cover oleh startup gitu. Dan alhamdulillah kami di Februari kemudian mulai melakukan riset customer dan melakukan beberapa secara offline gitu ya, bagaimana kemudian melihat mitra-mitra kami di bawah ketika kemudian kami pivot ke arah startup. Nah, kami terus terang agak lambat berkembang. Kalau dilihat dari seperti yang Ahyar jelaskan ke kami tadi tentang bagaimana traction gitu, terus terang kami agak lambat melakukan pengembangan
kami ini di Tropik gitu ya. Karena memang ada beberapa kendala, salah satunya adalah kami memang kekurangan tim untuk hacker. Yang kemudian yang mendevelop website dan apps kami. Dan teman alhamdulillah sudah 3 bulan terakhir ini kami sudah ketemu dengan mudah-mudahan tim yang oke gitu ya untuk mendevelop website kami dan apps kami. Sedangkan kalau dari konsep sebenarnya dari bulan Maret kami sudah siap gitu karena dari riset market kami terus dan memvalidasi secara offline gitu ya ke mitra-mitra kami mudah-mudahan ketika soft launching nanti di akhir tahun insya Allah kami berharap mudah-mudahan bisa langsung go public gitu. Nah, produk kami ini tentang kami ingin menggabungkan antara kegiatan usaha kami yang sudah kami pengalaman di situ di agribisnis dengan IT yang kemudian kami ketemu formulasinya adalah kami bisa mengawinkan antara agribisnis dengan peer-to-peer lending gitu ya, dengan vintage. Nah, oleh sebab itu akhirnya kami ketemu formulasinya bahwasanya nama produk kami Tropik gitu ya. Tropik Tani yang kemudian kita ingin mengawinkan antara agribisnis dan vintage. Nah, saya sedikit tanya yang terakhir. Oh iya, bisa langsung ke poin pertanyaannya ya, Kak? Oke. Yes. Oke, saya cerita sedikit tadi supaya kegambar gitu bagaimana kemudian tentang produk kami. Ya, silakan Kak. Yang terakhir jadi pertanyaannya begini. Karena di awal kami memang sudah melakukan riset customer gitu market dan kami berharap bisa segera launching begitu ya. Cuman terus terang untuk attraction yang seperti yang Ahyar jelaskan tadi dengan bagaimana kemudian di web dan lain sebagainya. Terus kami karena memang belum punya web dan masih dalam develop ya. Dan di media sosial juga kami memang sengaja belum ke arah sana gitu karena terus terang kami banyak menguatkan di offline-nya gitu. Nah, bagaimana kira-kira strategi kami ketika kemudian ingin bisa segera launching dengan produk kami, tapi kemudian menemukan formulasinya yang pas gitu. Bagaimana melihat engagement, traction dan lain sebagainya yang Ahyar jelaskan tadi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya rasa menarik, Pak. Walaupun udah berjalan 5 tahun, tapi setidaknya bisnis Bapak udah memikirkan ke depan gitu. Di pandemi dan lain-lain itu sudah cepat lah saya bilang untuk ngambil tindakan gitu, untuk pivot dan seterusnya. Nah, kalau di usul saya sih yang di bidang agribisnis ini Bapak biar lebih mudah ya, Bapak biar lebih mudah. Saran saya mainlah dalam bentuk scamper, Pak. Jadi coba dicari kata kuncinya adalah scamper. Jadi kalau istilah Indonesianya lebih tepat adalah amati, tiru, dan modifikasi gitu. Tapi kalau saya lebih spesifik, Bapak bisa main dengan teknik namanya scamper. Untuk memulai bisnis atau platformnya ini, saya mau bikin ataupun seperti apa di bidang teknisnya, cobalah lihat layanan yang Bapak mau bikin ini, ada yang serupa enggak? Gitu. Kalau saya cerita dengan Bapak mau bikin agribisnis begini, itu di Jawa udah beberapa banyak, udah cukup banyak. Cobalah cari gitu. Kayak namanya peer-to-peer lending untuk pertanian ada Agritex, ada apa lagi ya? Ada banyak itu yang Bapak coba search. Kemudian cobalah ditiru, kemudian modifikasi apa yang Bapak punya value atau istilahnya lebih dibandingkan di platform yang lain. Itu cara yang paling mudah, Pak. Jadi melihat apa yang udah pernah muncul ataupun layanan yang serupa dengan Bapak mau bikin. Kemudian Bapak coba bikin formulasinya yang berbeda dibandingkan yang sudah ada. Nah, ini membantu juga buat perusahaan Bapak kalau misalkan mau startupnya jalan, sudah punya positioning yang saya bilang tidak sama dibandingkan toko sebelah. Jadi nggak sama dibandingkan toko sebelah. Jadi carilah yang serupa dengan yang Bapak mau bikin, temukanlah value-nya apa, kawinkan kedua-duanya, baru rilisnya di platformnya. Terkait dengan kendala teknikal, saya bilang Bapak tidak perlu bikin aplikasinya terlalu canggih. Karena sasar dulu yang value apa yang mau di-set. Misalkan peer-to-peer lending, ya udah berarti fokuslah di peer-to-peer lending-nya dulu. Jadi ngebantu petani, ngebantu orang-orang, misalkan bagaimana orang-orang ini yang membantu petani itu bisa sumbang uangnya ke dalam sana. Jadi ada platform, kemudian siapkan orang bisa kayak
kita bisa ya, orang bisa pencet, masukkan duitnya. Itu aja dulu, nggak perlu sampai yang ke belakang gitu, yang terlalu banyak. Tapi untuk petani-petaninya, ya Bapak sudah punya pengalaman tadi, yang sifatnya offline untuk penguatan petani. Gitu. Jadi, mulailah dengan cara itu. Jadi, lihatlah apa yang sudah ada sebelumnya, kawinkan dengan value yang apa Bapak mau bikin, satukan, barulah bikin untuk di sisi platform. Technical kurang lebih seperti itu, Pak. Saya bilang startup begini, teman-teman itu startup mau selalu dulu bikin yang canggih gitu, tapi padahal sebenarnya walaupun nggak canggih, nggak canggih amat, itu sebenarnya orang sudah langsung dapat manfaatnya. Saya ambil case lagi kayak Gojek. Gojek itu Bapak pertama kali mereka ngerilis platformnya, orang cuma ngisi form gitu, mau dijemput di mana gitu. Kemudian adminnya di belakang nelpon gitu, Tabe Pak Amrullah datang ke alamat ini di sini jam segini ada orang yang mau dijemput untuk diantar. Jadi modelnya dia kayak gitu. Jadi ketika nemu itu sudah valid, ada orang yang pakai layanan itu, barulah dia bikin layanan platformnya, orang bisa bertemu langsung melalui aplikasinya. Gitu. Jadi mulailah dengan teknologinya tadi sama Wizard of Oz, jadi setengah manual, setengah digital. Mulai nggak apa-apa dulu dari itu, tapi orang sudah dapat manfaatnya Pak. Gitu. Dan saya doakan Tropik, insya Allah bisa launching dengan cepat juga. Amin ya. Thank you Pak. Silakan Kak Karini. Iya, siap Kak Ahyar. Semoga pertanyaannya Kak Darmawan terjawab ya Kak. Sudah dijawab oleh Kak Ahyar. Oke Kak. Jadi kita lanjut lagi ya ke kolom chat. Ada teman-teman lagi yang bertanya. Ini ada dari Kak Prilia Dwinawan. Jadi dari gotukang.co.id Kak Ahyar. Mau bertanya Kak Ahyar, gimana katanya cara tingkatkan traction Kak dari 5.000 user jadi 1 juta user setahun dan 1 miliar user selama setahun? Ada aplikasi. Oke, iya silakan Kak Ahyar. Iya. Pak, satu Pak, kalau mau cepat seperti itu Pak, Bapak pakai bakar duit Pak, bakar duit. Gitu. Jadi dan promosinya jangan satu tempat. Jadi jangan satu tempat yang dipakai. Jadi channelnya jangan hanya satu tempat, perluas mitranya dan perluas curug untuk pasarnya. Jadi channel pasarnya yang mesti dikembangin. Entahkah nanti Bapak jalin mitra kerjasama di daerah-daerah, tidak hanya di Sulawesi, masuk di Kalimantan, masuk di Pulau Jawa, masuk di Papua, masuk di mana. Saya yakin itu bisa kepenuh kok nilainya. Tapi satu lagi, modalnya cukup nggak untuk seperti itu? Satu. Kalau belum cukup Pak, Bapak bisa main di coefficient viral tadi yang saya jelaskan. Jadi ada di hashtag nomor 3, itu coefficient viral. Bapak bikin layanannya itu dinikmatin sama orang, coefficient viralnya orang bakalan ngomong ke orang lain. Jadi satu orang bakalan ngomong ke orang lain. Jadi dia bakalan tidak stagnan tapi bakalan berpangkat gitu ketika orang suka di sisi layanannya. Bikinlah layanannya itu mudah dipakai, mudah digunakan. Bagaimana supaya mudah dipakai dan mudah digunakan ya diukur gitu. Bagaimana layanannya bisa mudah dipakai dan digunakan? Minimalisir step-step di dalam aplikasinya. Jangan terlalu banyak step di mana orang saya cuma mau pesan tukang tapi terlalu banyak stepnya yang harus saya hadapi. Formnya mungkin cuma 1 kali kah di input kemudian langsung dihubungkan dengan tukangnya, pembayarannya cuma melalui platform sudah kelar seperti itu contohnya. Tapi kalau di coefficient viral ataupun traction tadi dari usernya 5.000 jadi 1 juta user, saya bilang bisa Pak, Bapak bakar duit dan kalau nggak mau bakar duit, ya ide yang mesti dikasih bagus. Caranya apa? Bermitra Pak. Carilah mitra yang paling dekat dengan GoTukang. GoTukang mitranya contohnya kayak siapa aja. Misalkan tempat toko bangunan nih, toko bangunan yang Bapak ajak kerjasama, pasang di situ pesan tukang melalui platform ini. Gitu. Kenapa toko-toko bangunan ini mau kerjasama dengan Bapak ya? Bapak tawarkan bilang jualannya Bapak ataupun jualan bahan bangunan Bapak ini masuk dalam platform, tapi saya pasang 1 stiker ya di sini, boleh nggak? Jadi coba kayak gitu Pak, jadi modelnya. Contohnya untuk pemasaran lah. Jadi tanyain lagi apa yang mendekati lagi dari sisi GoTukang. Bisa jadi Sementonasa yang diajak kerjasama. Jadi Sementonasa diajak kerjasama dalam platform pemesanan semennya hanya melalui GoTukang contohnya. Jadi mitra-mitranya Tonasa misalkan ya Tonasa yang bantu pasarkan bisa kepenuhi itu Pak. Dia tawarkan dulu win-win solution antara di platform apa dengan si Sementonasanya ini dapat apa di platform. Dan kalau kedua-duanya ini sama-sama dapat manfaat, saya rasa
manusia nggak bakalan nolak juga. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu Pak. Ya. Oke, Kak Karini. Oke, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya Pak sudah terjawab ya dari Kak Ahyar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, masih ada yang bertanya. Ini ada dari Opa. Hai Kak Ahyar, apakah masih ada peluang untuk membuat startup seperti ojek online? Oke. Kak Ahyar. Oke, thank you. Kalau saya ditanyain jujur aja ya, jujur aja. Kalau ditanyain, saya bilang enggak. Jujur aja, saya bilang enggak. Which is kalian head to head dengan giant apps loh. Gitu. Kalian head to head dengan giant apps. Gitu. Tapi saya enggak bisa bilang bahwa bilang 100% bakal mati, enggak. Kecuali kau temukan value yang berbeda dibandingkan Gojek, beda dengan Grab dan yang lain. Artinya kita punya value itu tidak dipunya sama Gojek dan lain-lain. Tapi ini satu masalahnya, ketika startup yang kecil mau bersaing dengan giant apps, gitu ya, giant apps, dan kita punya value, gitu, si giant apps ini niru value-nya kita, udah habis kita. Ini yang kejadian di beberapa teman-teman startup yang mereka bikin. Jadi kemarin teman ada yang launching juga untuk aplikasi. Contohnya dia bikin perbedaannya ya dibandingin Gojek ataupun Grab. Grab dulu itu tidak ada multiple pengantaran. Jadi satu titik ke titik lain, baru titik lain nggak ada. Teman saya pertama bikin begitu. Kemudian dilihat sama Grab, diikutin sama Grab, ya temanku matilah bisnisnya. Gitu. Karena value proposition yang diantarkan itu ya kayak itu tadi, pengantarannya multiple. Sedangkan kalau udah diikutin sama si Grab atau Gojek, udah habis. Karena head to head dengan giant apps itu saya bilang kalau nggak ada modal, mampus. Gitu. Itu aja sih kalau nggak ada modal ya, kalau nggak ada modal. Karena sampai hari ini pun kalau saya mau bercerita macam kayak Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, mereka itu saling head to head. Gitu. Jadi sekarang adalah berfokus siapa yang paling bertahan terakhir, mereka lah yang megang pasar. Dan uniknya orang-orang Indonesia adalah kalau di situ ada promo, mereka bakalan pergi ke sana, gitu. Nah, untuk bikin promo itu kan pasti butuh budget ataupun modal. Makanya saya bilang, cobalah cari ceruk pasar yang belum digali sama orang lain, tapi ada problem di sana, teman-teman beri solusi. Kurang lebih seperti itu. Thank you, Kak Karini. Oke, terima kasih Kak Ahyar. Jadi pertanyaan dari Opa sudah terjawab ya Kak, sudah dijawab oleh Kak Ahyar. Sepertinya ini pertanyaan terakhir Kak, ada tambahan pertanyaan dari Kak Agustinus. Katanya how to get sponsor untuk startup kita. Ini kayaknya funding ya Kak Ahyar ya? Iya, iya. Ya. Oke, thank you. Nah, saya kalau bangun bisnis saya selalu mulai dari 3F. Ini tips, 3F. Siapa itu? Family, Friends, and Fools. Family, Friends, and Fools. Saya selalu cari sponsor dari mana? Dari teman. Ya, friends, family, keluarga. Satu lagi orang yang bisa saya bodoh-bodohi. Ya, orang bisa dibodoh-bodohi kita. Apa maksudnya bodoh-bodohi? Dia mau ikut saya begitu dengan ide yang gila menurut saya, dan dia juga mau gila-gilaan juga sama saya. Gitu. Jadi salah satu cari sponsorship seperti itu, mulai dari 3F, family, friends, and fools. Gitu. Carilah orang yang mau bareng jalanin bisnisnya. Nah, yang terakhir, kalau ditanya adalah yang membantu sponsornya secara penuh, gitu. Carilah yang dekat dengan pola bisnis tak. Misalkan saya tadi mau bangun jasa laundry, berarti saya bakalan cari sponsor, misalkan orang-orang yang punya bisnis laundry. Contohnya ya. Jadi carilah yang paling terdekat dengan terdekat dengan bisnis tak. Jadi begitu caranya untuk dapat sponsornya paling minim. Saya saja bercerita ketika saya bangun bisnis saya di awal kali, literally saya nggak pakai modal investor dan seterusnya. Sampai hari ini pun saya nggak sama tim itu nggak pernah mau ngambil dana investor, karena mindset yang saya bangun adalah sama teman-teman, kita coba bangun bisnis tanpa ada campur tangan dari orang lain. Karena kalau sudah masuk di investor, masuk di saham dan seterusnya misalkan, itu kan yang dikejar adalah bagaimana mengembalikan supaya kepemilikan kita itu utuh. Ibaratnya mengembalikan duit. Kita tidak bakal fokus bagaimana ngebangun produk yang bagus kayak gitu, kurang lebih ya, kurang lebih. Tapi ada juga yang teman-teman yang berpikirnya bangun startup saya kejarnya investor karena saya mau percepatan, itu boleh. Nah, jadi berbeda ya, bootstrap pakai dana mandiri itu pasti agak lambat dibandingkan dengan yang pakai dana investor, itu pasti boostingnya cepat. Tapi kembali lagi di manusianya, silahkan
pilih di mana sisi funding atau pendanaan kalian, tapi kalian serius ataupun jujur untuk jalanin bisnis kalian. Gitu. Dan konsisten, persisten untuk ngerjain startupnya kalian, dan temukan value untuk bisnisnya kalian masing-masing. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Ahyar. Jadi pas banget ya, sudah waktu juga semenit lagi sebelum jam ini closing. Jadi pertanyaan dari Kak Agus tadi sekaligus mengakhiri ya sesi tanya jawab kita di sore hari ini, di Onulcast sore hari ini. Jadi pertanyaan dari Kak Agus sudah terjawab ya Kak. Jadi sebelum ini kita foto bersama dulu ya Kak Ahyar ya. Jadi teman-teman yang sebentar Kak. Sebelum foto bersama sambil nunggu teman-teman membuka mic-nya yang mungkin mau merapikan rambutnya boleh. Membuka mic-nya, mohon maaf, membuka videonya. Kayaknya ini ya Kak, sinkron closing udah kayak gini ya Kak. Oke, jadi Kak Ahyar sebelum ini bisa minta closing statement-nya dulu ya Kak, sebelum menutup sesi sore hari ini. Ya, silakan Kak. Oke, startup yang saya bilang bisa berjalan dengan baik adalah startup yang bisa memformulasikan traction-nya dan menemukan value untuk orang lain. Itu aja. Thank you, Rin. Oh, baik Kak Ahyar. Terima kasih Kak Ahyar. Jadi kita lanjut ya ke sesi foto bersama. Jadi teman-teman bisa silakan Kak dibuka kameranya yang mau membuka ininya. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Bisa dimulai ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi sesi foto bersama kita sekaligus mengakhiri online class kita di sore hari ini. Jadi teman-teman terima kasih banyak atas antusiasmenya sampai di jam 5.32 ya waktu Indonesia bagian tengah. Sudah join dari awal waktu tadi, terima kasih banyak sudah bergabung, dan juga terima kasih kepada Kak Ahyar atas sharingnya di sore hari ini Kak. Semoga jadi jalan ya buat teman-teman yang mungkin masih merintis startupnya hari ini, mungkin bulan depan atau tahun depan udah siapa tahu salah satu dari teman-teman di sini ada yang melahirkan startup unicorn atau dekakorn di masa mendatang. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup dari kami. Kami tunggu di event-event selanjutnya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.